Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Gimana kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu serta rezekinya dimudahkan selalu. Nah, kali ini gue bakal coba ngepoin sebuah MPV nih dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Delica D5 atau D5. Nah, Delica, ada yang tahu nggak akronim dari Delica? Jadi Delica itu sebenarnya adalah singkatan dari delivery car. Nah, langsung aja deh ya, daripada keburu hujan nih seperti apa mobilnya, langsung kita kepoin aja. Yuk. Delica delivery car. Nah, sebenarnya Delica itu penamaan untuk L300 di Jepang. Jadi kalau teman-teman tahu L300 ya, mungkin nggak ada kali ya yang nggak tahu si L300 mobil legend itu. Jadi sebenarnya L300 itu awalnya lahir tahun 1968 kalau nggak salah dengan nama Delica. Tapi di Indonesia itu dikenal dengan nama L300 teman-teman. Nah, ini nih bagian depannya. Kalau gua lihat ya, agak sedikit membulat ya ketimbang bagian-bagian lainnya yang kesannya emang mengkotak-kotak teman-teman. Tuh, grillnya di sini chrome seperti ini. Yang ini kalau dilihat sekilas emang kayak Hummer ya. Tuh, begitu, chrome begitu. Ada lambang Mitsubishi-nya yang juga warnanya chrome. Terus lampunya di sini, lampunya udah proyektor nih di sini nih. Tuh, begitu. Kemudian di sini ada fog lamp-nya teman-teman, dan ini kacanya lebar banget ya. Tuh, kacanya tuh lebar banget dan kayaknya kalau kita kendalikan itu visibilitasnya bakal bagus gitu, bakal commanding. Tapi nanti kita coba pas di bagian dalam teman-teman. Nah, itu bagian depannya. Sekarang kita coba lihat bagian samping nih teman-teman. Yuk. Di bagian samping ini bagian yang emang jelas banget gitu boxinya. Tuh, di belakang seperti ini langsung mengkotak gini dan nggak banyak lekukan-lekukan yang gimana-gimana gitu. Pokoknya ini tuh kalau teman-teman lihat ini boxy banget, walaupun emang di bagian depannya ya ini agak membulat dikit dan sekilas ini mirip kayak Mazda Biante di bagian sininya doang teman-teman. Dan ini merupakan unit dari Om Randy ya. Kalau teman-teman minat gitu ya setelah ngelihat video ini, bisa hubungin nomor di bawah ini atau bisa juga DM ke IG gue, nanti gue sampein teman-teman. Tuh di bagian sampingnya yang tadi gue bilang mengkotak banget spionnya di sini, warna body, kemudian ada lampu sennya dan bannya ini pakai Savero SUV teman-teman. Dia pakai ring 16 dibalut dengan profil ban 215/70 nih. Ini yang tipe standar ya. Dia kan ada tipenya yang atasnya lagi itu tipe yang royal ya. Tapi ini tipe yang standar. Kalau yang tipe royal itu dia pakai ban yang udah semi off-road ya. Yokohama Geolandar. Tapi ini pakai Savero nih gitu. Di depan udah cakram. Di belakang ini, di belakang dia juga udah cakram, dan di depan dia pakai MacPherson, dan di belakang itu multilink. Nah tuh, dan ini merupakan salah satu MPV yang kayaknya punya kemampuan seperti SUV gitu. Kalau teman-teman menerobos jalan-jalan jelek ya, itu nggak perlu khawatir mentok gitu, karena di sini dia ground clearance-nya itu cukup tinggi gitu, 190 mm teman-teman. Sebuah ground clearance yang cukup capable lah buat ke jalan-jalan rusak gitu. Ini cukup bisa diandalkan teman-teman gitu. Di sini dia udah keyless ya, udah nggak perlu pakai kunci, dan untuk ngebuka pintu bagian tengahnya ini udah sliding dan udah tinggal mencet sekali dia bakal ngebuka sendiri teman-teman. Cukup praktis, dan untuk nutup dia juga tinggal mencet dia bakal nutup.
sendiri. Dan kacanya ini gede-gede banget tuh. Sini gede. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan gitu ya, ngelihat pemandangannya nggak perlu khawatir karena nih kacanya gede seperti ini teman-teman. Sekarang kita langsung ke bagian belakang nih. Yuk kita coba lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah di bagian belakang itu lebih kotak lagi teman-teman tuh. Jelas banget kotaknya. Dia nggak ada spoiler ya, jadi kelihatan emang boxy banget lah pokoknya. Ada lampu rem di sini, kemudian ada defogger, kemudian ada wiper, lambang Mitsubishi, dan ini lampunya seperti ini nih, masih bohlam biasa, dan ini sebenarnya nggak nyala nih, jadi kayak hiasan doang. Ada lettering di sini, bacaan Delica. Kemudian di sini ada reflektor, dan di sini nggak ada sensor parkir ya, karena ini yang tipe standar. Kalau yang tipe Royal itu ada sensor parkir ya teman-teman. Dan secara dimensi mobil ini punya panjang 4,7 meteran kalau nggak salah, dengan lebar tuh 1,6 meter. Gua nggak apa, gua taruh di sini deh dimensi bodinya. Overall desain dari si Delica ini emang terkesan ngotak banget gitu. Dan apa ya, nggak banyak lakukan yang bikin mobil ini agak modern gitu. Desainnya emang ya gini, kesannya tuh fungsional banget, udah kotak begini aja gitu. Walaupun depannya emang yang tadi gue bilang agak sedikit ya ada hiburannya lah, ada lakukannya gitu. Tapi ada yang istimewa dari mobil ini, yaitu bagian interior ya. Nanti kita jelasin. Dan ini bagasinya, coba kita buka ya. Wow. Nah tuh, bagasinya kayak gini nih, kapasitasnya seperti ini. Emang nggak terlalu lega teman-teman, tapi kalau kita majuin nih, ini cukup ya, nggak lega-lega banget, cukup menambah kapasitas bagasi teman-teman gitu sih. Tuh ini interiornya masih sangat bagus sih, tuh masih oke gitu, nut-nutnya masih pada ketemu teman-teman gitu sih. Di bagian bagasinya nih seperti ini. Coba gue pengen lihat di sini masih pada oke sih ini tuh belum ada tanda-tanda bekas kecelakaan teman-teman. Nah sekarang kita coba langsung kepoin bagian interiornya yuk, karena ini nih yang menurut gue emang paling oke dari si Delica. Langsung kita kepoin bagian interiornya yuk. Oke, kita coba cari tahu nih dalamnya seperti apa teman-teman. Nah nih bagian dalam dari si Mitsubishi Delica D5. Nah tuh ketika masuk nih ya, gue tuh ngelihat ini mobil mulai dari dashboardnya aja, ini kesannya tuh desainnya udah serba mengkotak. Di bagian sini mengkotak. Jadi apa ya, serba boxy aja gitu. Walaupun di instrumen cluster speedometer ya, ini Outlander banget teman-teman, tuh bulat-bulat seperti ini. Nanti kita bahas speedometernya seperti apa. Nah gitu, tuh desainnya yang tadi gue bilang serba mengkotak teman-teman. Ada bacaannya Delica, Delivery Car, dan di sini juga ada ruang untuk akomodasi nih. Tuh di sini ada, kemudian di sini juga ada teman-teman. Seperti itu. Dan ini tuh transmisinya dia CVT virtual 6 percepatan. Jadi namanya CVT ya, virtual aja gitu, karena dia nggak ada gearnya. Tuh kayak gitu. Dan yang paling utama dari si Delica ini adalah ruang akomodasinya banyak banget teman-teman. Di sini ada, kemudian di sini nih untuk tempat nyimpen tuh seperti itu. Di sini tuh ada buat naruh botol seperti ini, tapi kok ini nanggung ya, kenapa cuma satu gitu. Di sini tuh cup holder, di sini cup holder tuh.
Di sini juga ada nih, ada 4 tuh, 1 2 3 4. Jadi ruang akomodasinya banyak, belum di door trimnya nih. Tuh di door trimnya, di side pocketnya juga seperti ini, dan kayak gini nih. Tuh dia tuh kain seperti ini ya, tuh kain-kain beberapa layer gitu nih, 2 layer, tapi di sininya kecil banget ruang penyimpanannya. Tapi di sini bisa naruh 1 botol tuh gitu. Ada tweeter tuh, pencet-pencetan power windows kayak gini, dan di sini untuk ngebukanya chrome seperti ini teman-teman. Kemudian setirnya di sini ada pencet-pencetan ya di sebelah kanan nih. Dia udah cruise control nih, ada cruise controlnya tuh, pengaturan buat cruise controlnya. Tapi sayang di sininya nggak ada pencet-pencetan buat ngatur entertainmentnya atau audionya lah, di sini nggak ada. Tapi it's okay lah, dia udah cruise control. Setirnya begini, 4 spokes begini tuh, kayak gini. Udah airbag 1 2 airbag, dan di sini nih dia ada airbag ya. Jadi total ada 3 airbag teman-teman. Dan joknya ini karena yang tipe standar ya, jadi joknya bahan kayak gini, bukan kulit. Cukup enak didudukin, pengaturannya ada head adjuster, ada reclining, dan juga ada sliding. Dan didudukin ini emang kesannya commanding banget gitu. Ngeliat ke depan tuh commanding banget. Kacanya yang lebar, kemudian di sini ada kaca buat ngebantu blind spot dari si pilar A ini. Dan kalau teman-teman parkir gitu ragu dengan fendernya, di situ juga dibantu tuh, ada kayak semacam spion untuk ngelihat fender di bagian depan. Cukup ngebantu sih ya, kalau ke jalan-jalan gang-gang kecil ada gotnya gitu, itu cukup ngebantu tuh spion di bagian kiri itu. Tapi di bagian kanan ini nggak ada. Kemudian ini AC-nya kayak gini, emang masih berupa putar-putaran seperti ini tuh. Ada pengaturan arah semburan angin, kemudian ada blower speednya, dan juga di sini ada dinginnya seberapa gitu. Untuk entertainment di sini ada layar nih untuk audionya teman-teman. Kita nyalain dulu. Tuh ada ya standar ya, Bluetooth dan aux. Ya udah cukup oke lah. Dan di bawahnya ada lampu hazard, kemudian ada pengaturan untuk AC belakang nih, ada rear nih. Tuh ada pencetannya teman-teman. Kisi-kisi AC 1 2 3 4, dan ini udah pedal shifter nih. Jadi ya walaupun mobil ini MPV gitu ya, dimana MPV gitu lebih memanjakan kenyamanan penumpang, tapi sebagai driver juga masih dikasih kesenangan berupa ini nih, pedal shifter. Ya walaupun CVT ya, CVT kan cuma kayak virtual doang, tapi oke lah di sini. Jadi teman-teman bisa nentuin rasio yang oke nih di CVT-nya kalau teman-teman butuh akselerasi atau ketika teman-teman mau ngovertake. Di sini udah cukup diakomodir, oke sih gitu. Setirnya gue lupa tadi ya, setirnya ini dia udah tilting tapi belum teleskopik teman-teman gitu. Setirnya kulit begini ya, tuh hitam seperti ini. Dan di joknya tadi gue lupa nih, agak belentang-belentong, nggak apa-apa lah ya. Joknya nih ada handrestnya seperti ini tuh, dia bisa di setel ya tuh, 1 2 3. Kalau segini ya udah dia ngunci gitu. Tapi buat ngebawahinnya lagi lu perlu ke atasin dulu tuh, baru lu bisa nyetel lagi senyaman lu tuh gitu dah pokoknya. Cukup bikin nyaman nih kalau pergi jauh teman-teman. Sun visor ada kacanya tapi belum ada lampunya tuh. Di bagian penumpang udah ada kacanya juga tapi belum ada lampunya. Kemudian lampu baca oke, masih kuning. Di sini tuh ada cetok-cetokan buat dimmingnya teman-teman. Nah kayaknya itu aja di bagian depan yang menurut gua sih ini lega. Terus kesannya tuh kalau lu nyetir ini itu emang commanding banget, tinggi gitu kacanya. Di sini lebar, jadi buat visibilitas sih oke. Jadi buat visibilitas sih gua rasa sih oke di bagian
depan ini ketika lu nyetir. Ya walaupun emang fitur-fiturnya belum semodern MPV sekarang ya, tapi kan kalau teman-teman pergi jauh itu yang lebih dipentingkan adalah soal akomodasi dan capability mobil untuk jalan ke tempat yang jelek. Dan di sini udah diakomodir dengan ground clearance yang cukup tinggi, 190 mm teman-teman. Kayaknya itu aja di bagian depan. Sekarang kita coba pindah ke bagian belakang. Yuk, kita coba ke bagian belakang. Come on. Bentar-bentar. Sebelum gue masuk ke bagian tengah nih, ada beberapa fitur yang gue lupa sampaikan nih. Kayak di sini si Delica ini juga punya fitur yang namanya ASG nih, Auto Stop and Go. Jadi ini tuh semacam kayak fitur yang berfungsi untuk menghemat BBM. Jadi ketika teman-teman menemui kemacetan dan teman-teman nginjek remnya nih, itu mesinnya bakal otomatis mati. Dan ketika teman-teman ngerilis brake-nya atau remnya, itu mesinnya bakal hidup kembali dan mobil siap diajak jalan. Ya, ini semacam fitur kayak untuk menghemat BBM lah ya, sekian persen gitu. Dan kemudian di sini speedometernya teman-teman bisa lihat ini mirip kayak Outlander nih, 180 km nih speednya. Kalau di Outlander tuh kayaknya lebih ya maksimal speednya. Di sini di speedometer tertera cuma sampai 180, jadi habis ya enggak. Dan kemudian di sini rem tangannya itu bukan di tangan ya, tapi di sini tuh kayak di kaki gitu nih. Kayak Serena juga nih, mirip seperti ini. Dan untuk fitur keamanan selain seat belt yang tadi gue terangin, dia juga sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist. Jadi kalau teman-teman road trip ke daerah pegunungan itu bakal lebih safety nih, dan lebih nyaman lah. Ngomong-ngomong soal fitur keselamatan, yang paling penting menurut gua adalah ini nih. Dia udah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control nih. Jadi potensi kita untuk terkena oversteer maupun understeer itu bisa diminimalisir lah. Jadi ya jadi lebih ngerasa safety lah ketika kita berkendara. Dan yang unik lagi adalah walaupun dia ini udah keyless entry ya, artinya untuk nyalain mesin nggak butuh anak kunci lagi. Tapi kalau teman-teman lihat di mobil modern itu kan push start stop engine button ya. Tapi di sini tuh berupa muter kayak gini. Ini cukup unik juga sih. Kayaknya itu aja. Kita lanjut ke bagian tengahnya nih. Kita coba masuk. Dan yang tadi gua cobain ya, ini tuh emang kalau buat orang yang agak tua atau ibu, bapak, dan nenek kita ini kurang cukup bersahabat ya buat lansia, karena masuknya masih agak tinggi. Walaupun di sini udah dibantu dengan holder untuk kita masuk ke bagian tengah, tapi kalau menurut gua ini masih cukup agak tinggi gitu dan sedikit kurang ramah buat lansia. Tapi oke lah, kita coba masuk aja dulu ya. Dia kursinya kayak gini, kebelah dua gini, semi captain seat lah. Tuh bisa kita mundurin dan juga bisa kita majuin teman-teman. Tuh kita majuin segini dan lega, mungkin karena mobil ini boxy ya, jadi kabinnya emang kerasa lega, cocok banget buat piknik gitu bareng keluarga. Ini sangat oke. Tuh lega banget kayak gini, dan ini bisa di reclining sampai segini. Nyaman sih buat ke luar kota gitu, nyaman banget. Dan kalau nutup tinggal mencet sekali, dia bakal nutup pintunya. Oke banget sih. Di belakang ada apa aja? Di belakang emang nggak ada power outlet gitu ya, nggak ada. Tapi kita banyak dimanjain dengan beberapa tempat untuk naruh-naruh barang ataupun minuman. Di sini ada, di situ ada, kemudian di situ juga ada. Dan di sini AC-nya kayak gini nih, di bagian tengah ke bagian AC seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ada tuh, ada armrest. Jadi sangat bikin nyaman nih kalau teman-teman jalan keluar kota gitu. Bahkan di sini juga ada handrestnya. Jadi nyaman banget sih, ini lega gitu. Buat ngajak orang tua teman-teman gitu ya, jalan-jalan jauh sebagai anak yang berbakti gitu, ini masih cukup nyaman lah Delica ini. Dan tentunya untuk keselamatan di sini juga ada sabuk pengaman. Lega sih ini. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Yuk.
Aduh, belakangnya nih teman-teman. Dan untuk masuk ke belakang emang kayak ada gangnya ya, karena di tengah ini bangkunya semi captain seat gitu. Nah ini ada yang unik nih. Kalau teman-teman ngerasa susah gitu menggapai buat recliningnya, ini tinggal injek. Slidingnya ini tinggal injek aja nih. Tuh, tinggal injek dan bisa reclining teman-teman. Ini cukup unik sih ini, dan bisa ngerjain orang nih. Sekarang lagi begini ya. Wah, lu nggak mau majuin lu, ini tinggal diinjek. Dia langsung mereclining sendiri. Dan ini tadi posisi nyaman gue segitu, dan ini masih cukup lega sih. Layak banget buat kita jalan-jalan keluar kota dan terpaksa duduk di bagian third row-nya ini. Ini masih sangat oke gitu. Masih sangat lega. Begitu. Dia bisa di reclining sampai segini. Wah, ini oke banget sih, masih cukup nyaman lah di bagian third row-nya ini. Dan dia juga udah dilengkapi sabuk pengaman 3 titik. Ada fasilitas apa? Ada fasilitas cup holder di sini, 2 buah tuh. Di situ juga di bagian kirinya. Dan di sini AC-nya itu dia bisa diatur dari belakang tuh. Jadi nggak usah terlalu ngandelin di bagian depan, kita bisa mengejasnya di sini. Rear coolernya dari bagian sini, teman-teman. Tuh kisi-kisi AC-nya di sini, kemudian di sini untuk pegangan gitu ya. Tuh. Dan sabuk pengamannya di sini tuh. Dari atas begini untuk penumpang di bagian di sini. Kalau terpaksa ada yang duduk di sini. Jadi overall di belakang ini di third row-nya masih cukup oke lah kalau emang kepaksa banget duduk di bagian third row-nya ini untuk keluar kota. Masih cukup oke lah. Nyaman banget ini mobil kalau buat keluar kota gitu. Di depan nyaman, di tengah lega nyaman, di belakang juga masih nyaman teman-teman. Oke sih. Kalau teman-teman minat bisa langsung hubungin nomor di bawah ini atau DM IG gue, nanti bisa gue sampaikan ke Om Anandi. Gitu aja, kita kepoin bagian. Nah, kita tadi udah bahas interior, kemudian eksteriornya. Sekarang gue mau sedikit ngasih kesimpulan teman-teman, walaupun gue belum ngasih tahu ruang mesinnya, tapi gue jelasin sedikit mesinnya nih, karena udah mau hujan lagi nih. Jadi mesinnya dia ini pakai mesin berkode 4J11, menghasilkan tenaga sekitar 150 HP dan torsinya 191 Newton meter, sama kayak Panther gue ya, 191 Newton meter. Dan tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT virtual 6 percepatan. Dan sebenarnya agak kurang gigit gitu ya CVT-nya menurut gua sih. Tapi overall mobil ini ya, kalau emang teman-teman butuh mobil yang punya akomodasi seperti MPV gitu ya, tapi pengen punya kapabilitas ke jalan-jalan yang jelek gitu, menembus jalan-jalan yang agak jelek, kalau teman-teman suka road trip, ini adalah sebuah pilihan. Kenapa? Karena dia ground clearance-nya tinggi. Jadi ketakutan untuk mentok ketika melewati jalan-jalan yang jelek itu ya bisa sedikit teratasi gitu ketakutannya, karena ground clearance-nya tinggi, sekitar 190 mm. Jadi ya udah cukup lah. Dan sekali lagi, kalau teman-teman berminat sama mobil ini, bisa langsung hubungin nomor di bawah ini, atau bisa langsung DM Instagram gue nih, gue cantumin di sini, nanti gue kasih tahu ke Om Andri. Nah, kayaknya sekian dulu vlog gue hari ini, dan selamat tahun baru ya di tahun 2023. Selamat tahun baru 2023. Semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya, dikasih kesehatan, dan apapun mobil impian teman-teman itu bisa dibeli gitu, dikabulkan sama Tuhan. Sip. Kayaknya itu aja vlog gua tentang si Delica ini. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang si Delica ini, bisa komentar di bawah, biar kita bisa belajar bareng, menambah literasi kita tentang kendaraan, dan juga ya makin dewasa lah dalam membeli sebuah
kendaraan. Oke, sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.